Kalau tuan makan rambai, jangan dimakan di tengah siang. Ibu-ibu tangannya jangan melambai, nanti isi ceramah bisa hilang. Tema kita adalah menebar rahmat. Bapak hidup, ibu sampai petang Jumat ini hidup karena rahmat Allah. Betul? Pendosa, penjudi, peminum khamar, pezina, begitu dia buka Quran, yang pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menghukum, tapi bunyi ayatnya rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini semua masuk surga bukan karena amal kita. Betul? Kalau gitu kita nggak usah beramal. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah. Engkau pun masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana. Aku pun masuk surga bukan karena amalku. Lalu kita masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi tis'at mi'atu rahmah. Allah punya 100 rahmat. Yang diturunkan ke dunia ini hanya 1 rahmat. Yang disimpan Allah untuk kita di akhirat nanti 99 rahmat. Berapa rahmat yang turun ke dunia? 1. 1 rahmat itulah kita berebut-rebut. Seekor singa tidak akan memakan anak singa karena dapat rahmat Allah. Ular sawah tidak memakan anaknya karena dapat rahmat Allah. Tapi ketika manusia tidak dapat rahmat Allah, membuang janin di dalam kardus, diletakkan di depan rumah imam. Alhamdulillah anaknya hidup, dikasih namanya bin kardus. Kalau sudah dicabut Allah rahmat dari dalam hati, manusia akan menjadi orang-orang yang terlaknat. Mohon maaf ibu, mohon maaf bapak. Kalau saya tanya jangan tersinggung. Boleh saya tanya? Apakah ini jamaah hadir karena dipaksa Pak Wali Kota? Apakah ada pembagian sembako? Ini semua datang karena rahmat Allah. Indonesia merdeka, coba lihat di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita hidup masih bernapas hari ini karena rahmat Allah. Mohon maaf, siapa yang yakin, hakul yakin 100% besok hari Sabtu masih hidup? Angkat tangan. Mudah-mudahan kita semua masih hidup karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita dapat rahmat Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Jadi kalau ada pembacaan Al-Qur'annya, itu yang mendengarkan itu semua dapat rahmat. Saya sudah sering hadir pengajian, baru disinilah nggak ada pembacaan Al-Quran. Ada. Saya cuman mancing aja. Ternyata yang komplain ibu-ibu. Bapak-bapak itu memang nggak ngomong, diam aja. Laki-laki nggak bicara memang. Tiba-tiba ninggal aja. Tadi sudah ada Pak Ustadz. Saya biasanya tausiah itu dengar baca Quran dulu, kata sambutan dulu. Tapi di masjid kita nggak ada kata sambutan. Begitu sampai tausiah langsung. Masya Allah, tabarakallah. Ini juga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kadang kita mendengarkan tausiah itu. Tadi kami jalan dengan Pak Wali, saya sudah terbayang kata sambutan dari Pak Wali. Ini Bapak Ketua DPRD, kata sambutan dari DPR. Walinya masih muda, DPRD-nya masih muda. Berarti kata sambutannya setengah jam. Ternyata sampai di tempat acara, nggak ada kata sambutan sama sekali. Ini pun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita support Pak Wali, DPRD, mudah-mudahan kota ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Cara yang kedua supaya turun rahmat Allah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Fi baitin min buyutillah, di rumah Allah. Pertama ngumpul. Yang kedua di rumah Allah. Yatslunahu, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Allah cuma minta 3. Pertama, ngumpul di rumah Allah. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, mengkaji isinya. Balasannya, nazalat alaihimur rahmah, turun rahmat Allah. Mudah-mudahan diturunkan Allah rahmatnya kepada kita semua. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang ada hutang dilunaskan hutangnya. Banyak sekali. Yang belum nikah ketemu jodohnya. Makin banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama balasan Allah, nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dibangga-banggakan Allah kepada para malaikat. Dulu waktu Allah mau menciptakan manusia, malaikat komplain. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan berperang. Mereka hanya akan berkelahi. Mereka menumpahkan darah. Tapi hari ini tidak ada yang berperang, tidak ada yang berkelahi. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang sedang dijajah di Palestina. Mereka berperang karena Israel ingin merampas tanah Palestina. Ketika Allah Ta'ala bertanya, sekarang kamu lihat, mereka tidak berperang, mereka tidak berkelahi, mereka tidak menumpahkan darah. Mereka berkumpul karena di hati mereka ada kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, baca Quran. Yang kedua, iktikaf di masjid. Bagaimana yang ada di luar masjid ini Pak Ustadz? Ini walaupun di luar masjid, masih tanah masjid dan shopnya masih nyambung ke dalam. Ini adalah laki-laki yang berlapang dada ngalah dengan perempuan. Ini nampaknya masjid sedang dikuasai perempuan. Kenapa perempuan di dalam? Karena perempuan mesti menutup aurat, tidak bercampur dengan laki-laki. Inilah yang paling bagus. Kalau pengajian itu perempuan di dalam, laki-laki yang ada di sini. Tapi di sana ada lagi perempuan. Hai Besti. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Di sebagian tempat pengajian perempuan dipajang, kurang bagus. Jadi kalau mau niru konsep pengajian, tiru di masjid. Mana nama masjidnya nggak ada. Raudhatul Mu'minin, tamannya orang beriman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, jangan lewat saja. Mampir di taman surga. Adakah taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Ada. Apa itu taman surga? Majalisuz zikir. Majelis zikir. Majelis kita majelis zikir. Majelis kita majelis sholawat. Majelis kita majelis ilmu. Bukan majelis lawa sia-sia. Maka tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Di dalam perempuan saja. Di luar ada laki-laki dan ada sedikit, banyak juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa
Kalau perempuannya sudah ngaji, ibunya sudah baik, insya Allah anaknya soleh dan solihah. Tapi kalau ibunya kuntilanak, nyiblorong, mak lampir, sundel bolong, dan suster ngesot. Saya heran, kenapa hantu itu banyak perempuan? Ini mesti dilaporkan ke Komisi Perlindungan Perempuan. Setuju? Setuju mereka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bingung ngelihat pengajian ini kan tamu banyak. Kalau tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin sudah disediakan air minum. Terus jamaah sebanyak ini gimana pengurus masjid menyiapkan air minum? Ternyata pemadam sudah disiapkan di belakang. Tuh lihat, langsung angkat. Kami sudah dapat air minum Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat Allah itu turun. Bagaimana cara menurunkannya kepada kita? Dengan baca Quran. Bapak Ibu sudah baca Quran? Anak yang belum bisa baca Quran, daftarkan segera ke Pondok Pesantren Kiai Al-Hafiz Slamet. Saya sudah tablik akbar di sana, sudah meletakkan batu pertama masjid, melihat santri yang Masya Allah Tabarakallah, tahun ini mendaftar santri lebih 500 anak, tidak bisa diterima lebih karena kurang kelas. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi kelasnya insya Allah. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Quran. Yang kedua, turun rahmat Allah. Ngumpul bersama-sama iktikaf di masjid. Apakah masjid Raudhatul Mukminin ini ramai dengan sholat berjamaah? Dari bunyinya kayaknya kurang yakin. Yang ketiga, bagaimana cara menurunkan rahmat Allah? Allah kirim malaikat. Malaikat itu berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah berilah dia ganti. Ganti dari sedekah itu. Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara yang ketiga adalah bersolawat. Cara yang ketiga supaya dapat rahmat Allah adalah di mana-mana saya kalau sudah cerita bersodakoh biasanya kotak langsung keluar. Tapi di Masjid Raudhatul Mukminin enggak pakai kotak karena langsung transfer banking. Mana kris, barcode kris supaya jamaah. Oh, kotak-kotak sudah jalan. Ini kotaknya warna hijau. Bagus mata ngelihat warna hijau. Karpetnya warna hijau. Kubah masjid Nabi warna hijau. Tendanya warna hijau. Kotaknya warna hijau. Tapi kalau sedekah warna merah. Jangan hijau. Hijau 20.000. Merah 100.000. Mudah-mudahan yang bersedekah diberi Allah ganti. Amin. Salatullah. Salamullah. Ala toha. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ah lil badri ya Allah. Saya lihat kotaknya kok enggak ada di tempat ibu-ibu. Ini banyak di tempat bapak-bapak. Jangan lupa, memang yang kerja bapak, tapi yang megang uang. Ini juga kotak, kenapa enggak ada di tempat ibu-ibu? Itu kotaknya ibu-ibu, bapak-bapak, kotaknya sengaja dibuat besar karena tidak hanya menampung uang tapi juga cincin, gelang, anting, rantai. Nah itu semua insya Allah masuk. Kalau ada gigi emas, masukkan semua.
Setuju? Oh, setuju semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uangnya 100% untuk pembangunan lantai 2 Masjid Raudhatul Mukminin. Tidak ada dibawa Ustadz Somad pulang untuk pesantren di Riau. Jelas? Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Tapi saya lihat ada yang pura-pura fokus mendengar ceramah supaya kotaknya lewat. Bagaimana dengan orang yang tidak bersedekah? Allah Maha Adil. Allah kirim malaikat satu lagi dan malaikatnya juga berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, yang tidak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Yang tidak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa saya, ini doa malaikat. Jadi Bapak Ibu yang belum bersedekah, ya lihat-lihat aja lah. Memang biasanya kebinasaan itu nggak langsung mati, enggak. Biasanya dari kecil-kecil dulu, biasanya sendal hilang. Habis itu helm hilang. Terus lama-lama suami hilang. Mudah-mudahan ibu-ibu yang megang uang udah bersedekah semua, amin. Mudah-mudahan suaminya selamat dari pelakor. Dari ungkapan aminnya kelihatannya ada kekhawatiran yang sangat tinggi kelihatan. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ini hari apa? Hari Jumat paling bagus banyak-banyak bersodakoh. Sodakoh. Makanya ada program sodakoh Jumat. Sayyidul Ayyam, hari yang dipilih Allah untuk menciptakan Nabi Adam, awal manusia, hari Jumat. Hari Jumat kita disuruh banyak bersodakoh-sodakoh karena keutamaan hari Jumat. Maka di hari Jumat ini kita banyak-banyak solawat. Katanya Nabi hari Jumat, aksirus salata alayya. Banyak-banyaklah bersolawat kepadaku. Inna solatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dibawa ke makamku. Solawat kita dari Masjid Raudhatul Mukminin, Taman Cilegon Indah, Cilegon, Banten. Baru saya sadar, ternyata sekarang kita di Banten. Soalnya tadi saya naik mobil tidur, tiba-tiba bangun. Saya nggak tahu ini di planet mana sekarang. Rupanya kita sedang berada di kabupaten, di kota Cilegon, Provinsi Banten yang masyarakatnya militan menjalankan agama Islam. Mudah-mudahan disinilah para ulama, para ajengan, para kiai, mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini dengan senantiasa mencurahkan rahmatnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Setelah kita dapat rahmat Allah, jangan dikapling hanya cuman kita yang dapat. Ada seorang sahabat berdoa, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Nabi Muhammad, yang lain jangan. Jangan rahmat Allah untuk kita saja. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua bi barakatil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Apakah kita sudah mendapat rahmat Allah? Insya Allah. Sekarang setelah kita dapat, jangan cuman kita saja yang dapat, menebar rahmat. Mudah-mudahan kita semua sudah dapat rahmat. Amin. Begitu saya katakan mudah-mudahan semua sudah dapat rahmat, semua bilang amin. Tapi ada satu ibu-ibu nggak ada bilang amin, dia diam aja. Suaminya, ibu kenapa nggak bilang amin? Saya sudah dapat rahmat. Kenapa? Nama suaminya Pak Rahmat. Bersyukurlah ibu-ibu yang sudah dapat rahmat. Ibu mau Pak Rahmat dibagi dengan orang lain? Rahmat yang sudah ada dikasih sama Allah, jangan kita kapling, mesti kita bagi-bagi kepada yang lain. Makanya orang beriman, rumahnya bagus, mobilnya mewah, tapi dia tidak masuk surga karena tetangga di sebelah rumahnya kelaparan tidak makan. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Siapa itu? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, sudah dapat rahmat Allah. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumah kelaparan. Saya yakin dan percaya masyarakat di Cilegon ini orangnya penuh dengan kasih sayang. Tidak ada orang yang kelaparan. Saya di mana-mana tausiah itu setelah tausiah baru makan. Tapi di Cilegon ini makan dulu, baru tausiah. Biar supaya apa? Biar supayanya suaranya menggelegar, menyala abang. Dan dikasih pakai kuah satu mangkok. Kenapa dikasih kuah? Supaya makannya cepat karena jamaah dari tadi sudah nunggu lama. Makanya tadi langsung nggak pakai kunyah lagi, langsung gol. Foto-foto langsung jalan. Kenapa? Karena panitia punya kasih sayang. Mereka nggak sampai hati ngelihat bapak ibu lama menunggu. Karena panitia sudah kasih sayang, maka balaslah kasih sayang mereka dengan segera menyelesaikan masjid lantai 2. Ini bukan masjid panitia, ini masjid kita bersama sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa, yang kaya bantu. Saya tidak mau hanya sekedar tablik akbar, pengajian, kotak jalan selesai. Saya mau besok orang-orang Cilegon, orang-orang Banten datang ke pengurus Masjid Raudhatul Mukminin. Assalamualaikum pengurus, kami dengar ceramah Ustadz Somad kemarin. Mana? Lantai 2. Ini Pak, berapa semen lagi? Berapa batu bata? Bapak mau bantu? Nanya aja. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya kuasa dengan tanda tangannya, presiden, gubernur, bupati, bantu. Wali kota jangan, ada orang yang gak enak. Selagi tanda tangan masih ada, selagi jabatan masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kalau saya takbir itu berarti waktu sudah 40 menit. Allah sudah kasih Banten ini subur. Betul. Walaupun Cilegon ini kota, tapi kotanya juga subur. Kanan hijau, kiri hijau, tanam-tanaman subur. Bahkan di depan pentas pun hijau. Masya Allah, tabarakallah. Tolong selesai acara, punya jamaah yang dipinjau, kembalikan.
Jangan sampai jamaah punya kesan dengan saya teringat sampai mati. Nanti kalau dia ditanya sama cucunya, kakek, ya. Di antara semua ustadz di dunia ini siapa yang paling teringat? Ustadz Somad. Kenapa? Waktu dia datang 2 pot hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sebagaimana pipi kita dicubit sakit, begitu juga kalau pipi orang lain. Sebagaimana pot bunga kita hilang sakit, begitu juga dengan pot bunga orang lain. Sebagaimana nunggu itu sakit, seperti bapak dulu menunggu persetujuan calon mertua. Begitu jugalah menunggu itu menyakitkan. Makanya tadi kami begitu sampai sholat, makan, langsung jalan. Kabarnya bapak ibu sudah menunggu tadi dari jam 11. Kenapa jam 11? Ya karena mau sholat Jumat. Jam 10, jam 8. Ini yang jam 8 bisa dipastikan salah jadwal. Yang dari jam 10 sampai jam 3, 11, 12, 1, 2, 3. Selama 5 jam ini bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja. Siapa yang keluar rumah? Siapa yang keluar rumah? Untuk apa? Fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah. Dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Hatta yarji'a. Sampai dia pulang ke rumah. Tapi nanti selesai pengajian langsung pulang. Jangan ke mall, jalan sana, kemari pas ditanya. Lagi di mana? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di dalam masjid, selama sopnya masih nyambung, maka malaikat mendoakan 2. Doa yang pertama, Allahumma ufir lahu, ampunkan dosanya. Doa yang kedua, Allahumma arhamhu, rahmati dia. Selama bapak masih di sini, selama ibu masih di sini, malaikat tidak pernah berhenti. Allahumma ufir lahu, ampunkan dosanya. Allahumma arhamhu, rahmati dia, rahmati dia, rahmati dia. Mudah-mudahan pulang dari ngaji ini semua dosa-dosanya dihapuskan Allah. Ingat, yang dihapuskan itu dosa, bukan Jangan nanti pulang dari sini nanti malam ada yang nagih. Kapan bayar? Semua sudah dihapuskan Allah. Suara saya jelas? Kalau memang betul suara saya jelas, angkat tangan sebelah kanan. Masya Allah, masih kosong, belum sedekah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat rahmat, kita tebarkan. Jangan sampai ada di sekitar masjid fakir miskin, anak yatim yang tidak makan. Tidak bisa masuk ujian karena belum bayar uang sekolah 3 bulan. Ustadz Abdul Somad bukan pejabat, Ustadz Abdul Somad bukan orang kaya, Ustadz Abdul Somad bukan konglomerat. Ustadz Somad cuma bisa bantu 25 orang kelas 1, 25 kelas 2, 25 kelas 3, 25 kelas 4, 25 kelas 5, 25 kelas 6 gratis. Dari mana duitnya? Dari www.youtube.com. Dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya dipanggil kantor pajak. Abdul Somad, kami sudah cek uang dari YouTube 120 juta. Bayar pajak. Saya bilang, orang bijak taat pajak. Tapi duitnya nggak masuk ke saya, bro. Duitnya untuk bayar listrik, gaji guru, beli minyak, beli beras, nggak ada duitnya masuk ke saya. Kalau kalian mau tegas, mau ambil pajak, ambil itu dari emas yang 74 kilo. Negeri ini negeri yang kaya, di bawahnya ada minyak, di bawahnya ada gas, di bawahnya ada emas. Jangan sebut batu bara, batu bara di atas. Abdul Somad batubara. Di atasnya ada sawit. Negeri ini negeri yang kaya. Gemah ripah loh jenawi.
4 juta hektar sawit sudah ditarik oleh negara. Yang selama ini tidak terurus, yang selama ini diambil hasilnya, ditarik oleh negara. Mudah-mudahan negeri ini dijaga dengan kejujuran insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah jangan hanya dipegang, tapi disebarkan untuk orang banyak sesuai dengan kemampuan kita. Ada seekor burung punya anak 2 ekor. Anaknya diambil sahabat Nabi. Nabi ngelihat induk burung nyari-nyari anaknya. Lalu Nabi bertanya, siapa yang mengambil anak burung ini? Kembalikan kepada induknya. Hadisnya ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Hadisnya sahih. Gak boleh ngambil anak burung. Begitu juga dengan bapak, ibu yang di rumah memelihara burung. Burungnya menjerit, dia suka. Mantap, mantap. Padahal burungnya lagi menjerit, kawin. Mantap. Kalau mau memelihara burung, sangkarnya buat besar. Kalau memelihara burung, buat burungnya 2 ekor. Pastikan jantan betina, jangan jantan sama jantan. Karena burung belum ada yang LGBT. Binatang yang LGBT itu apa? Babi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini dari LGBT. Jadi rahmat Allah itu burung pun dapat rahmat. Makanya apa kata Allah Ta'ala? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Rahmat Allah tidak hanya untuk lil muslimin. Rahmat Allah tidak hanya untuk lil mu'minin. Tapi rahmat Allah untuk lil alamin. Ini di sini masih ada kursi kosong. Tapi kenapa justru di sana masih ada yang berdiri? Ini berarti mengkapling-kapling rahmat Allah. Tunggu dulu, jangan tepuk tangan. Kenapa jamaah lebih mau berdiri di luar daripada duduk di sini? Yang tahu rahasianya cuma saya. Kenapa? Karena di sini panas. Jangan Bapak Ibu sangka ini panitia tidak adil. Ustadz Somad diberikan pentas, bapak-bapak pakai karpet, tempatnya tinggi di atas, kami di bawah. Yang di atas ini nggak ada apa-apanya. Selesai tausiah 60 menit, yang di atas akan turun ke bawah, yang di bawah akan naik ke atas. Selesai ini Bapak Ibu naik ke atas, rasakan sendiri di sini. Nggak ada apa-apanya. Kadang kita ngelihat orang aja enak. Orang itu belum tentu enak. Tapi insya Allah kalau kita merasakan ini sebagai rahmat Allah. Yang di atas ini belum tentu dapat rahmat Allah. Boleh jadi yang duduk di bawah, yang gak dapat tenda, yang kepanasan, yang di atas tanah, yang gak pakai tikar. Boleh jadi itu lebih banyak dapat rahmat Allah daripada Abdul Somad yang di sini. Kenapa diaminkan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya bawa sorban dari Pekanbaru Riau untuk membuktikan saya ustadz. Maka saya pakai sorban. Soalnya saya pernah ceramah nggak bawa sorban, malah ditanya panitia. Ini adik semester berapa? Saya bawa pakai sorban tadi. Sampai di rumah Sahibul Bait, sorban saya dicopot, diganti sorban. Karena sorban yang saya bawa itu ternyata tidak layak menurut standar Masjid Raudhatul Mu'min. Tapi biasanya sorban-sorban yang bagus begini, saya nggak pernah mencintai sesuatu begitu kuat. Kenapa? Biasanya diminta orang. Ya Allah jangan sampai ini diminta orang. Dan saya kalau diminta nggak sampai hati. Itulah saya ini ngomong aja yang suara saya itu keras menggelegar. Tapi hati saya ini Pak, lebih lembut daripada sutra. Nggak sampai hati saya.
Kalau dipuji-puji orang bagus ya Pak Ustadz sorbannya. Tapi untuk yang ini kalau dipuji langsung saya gulung, saya kantong. Ada kasih sayang di dalam hati kita. Iman itu tidak hanya dilihat bagaimana sholat di masjid. Iman tidak hanya dilihat berapa kali pergi haji dan umrah. Iman dilihat bagaimana kasih sayang kepada saudara. Ada seorang sahabat, dia melaksanakan haji. Apa kata dia? Labbaika subrumah, labbaikallah an subrumah. Saya hajikan subrumah. Nabi tanya, kamu menghajikan siapa? Subrumah. Kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Dulu sahabat Nabi, dia menghajikan saudaranya, padahal dia belum haji. Orang sekarang bolak-balik pergi haji, saudaranya nggak makan, nggak sekolah anak-anak. Betul? Jangan bilang betul. Perbuatan ini tidak betul. Tidak peduli sama saudara. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Hatta yuhibba li akhi. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih. Sama seperti sayang pada diri sendiri. Itu makanya saya ceramah itu enggak panjang-panjang. Karena saya mengalami penderitaan jamaah. Ustadz kadang ngomong aja enak, ceramah. Ustadz di atas pentas, Ustadz pakai kipas kanan kiri, Ustadz pakai AC, Ustadz pakai kursi. Saya tadi dikasih kursi. Disuruh saya duduk pakai kursi dengan buah-buah di atas, dengan minuman full 4 botol. Gimana perasaan jamaah di bawah? Melihat buah itu. Sebetulnya jamaahnya nggak apa-apa, saya yang lihat buah itu. Dan nggak bisa dimakan. Gimana sambil ceramah sambil makan buah? Bayangkan kalau saya duduk, di depannya ada minuman, di depannya ada buah-buahan, dipoto sama jamaah di bawah, lalu di-upload di Facebook, Instagram, dan TikTok. Haters saya langsung komen, Ustadz Fir'aun. Saudara yang dimuliakan Allah, panitianya nggak salah, mantap, memuliakan Ustadz, dikasih kursi. Berapa banyak orang nyari kursi nggak dapat kursi. Saya sudah disediakan kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayang Allah. Banyak orang sekarang pintar, tapi tidak banyak orang yang pintar merasakan perasaan orang lain. Ustadz Somad itu nggak sopan. Orang tua di bawah, dia kenapa di atas? Alasannya biar supaya kameranya lebih jelas. Itu saja alasannya. Ustadz Somad ceramahnya siang. Kenapa pakai lampu 4 hidup ngabisin listrik? Ini kan di bawah tenda. Supaya wajah Ustadz kelihatan glowing. Karena kalau nggak pakai lampu 1, 2, 3, 4, 5 gelap, wajahnya hitam. Nanti haters pembenci saya ngejek, Ustadz aliran sesat, mukanya hitam, satu geng sama kupron. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kasih sayang di dalam hati. Panitia ini nggak mau Ustadz Somad diserang, diejek orang, maka mereka merasakan perasaan orang lain. Datang seorang membawa kambing. Kambingnya dia seret, setelah itu dia banting, habis itu dia injak, habis itu dia ambil golok, dia asah di depan mata kambing. Nabi ngelihat, Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu mau buat kambing ini mati berkali-kali? Gak boleh ngasah pisau di depan mata kambing. Kalau menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror suami. Kalau menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror wali kelas. Wali kota orangnya ada. Kalau menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror istri. Betul Bu? Biar satu-satu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya rahmat bagi orang, tapi rahmatan lil kambing. Kambing dapat rahmat dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masih ada kambing yang mati disetrum. Sekarang ada kambing yang mati dimasukkan selang ke dalam perutnya. Sekarang ada kambing yang mati ditembak otaknya pakai stunning. Pistol yang pelurunya enggak keluar, frekuensinya 7, 8, 9. Ditembak ke otaknya langsung lemah. Menyiksa binatang. Dalam Islam kita tidak hanya kasih sayang kepada manusia. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh dengan baik. Membunuh kan enggak baik Pak Ustaz. Membunuh dengan baik. Bapak tidur siang, diganggu sama lalat. Tangkap lalat, hari ini cabut sayapnya 1. Besok hari Sabtu cabut sayapnya 2, lepaskan. Lalat tanpa sayap. Lalat baca puisi ke teman-temannya. Apalah arti lalat tanpa sayap? Kalau kita mau membunuh, sekali bunuh, mati. Tidak boleh menyiksa. Sholat. Allahu Akbar. Waktu sholat itu mata dibuka atau ditutup? Kata Nabi, uqtulul aswadaini fis sholah. Bunuhlah 2 yang hitam ketika sedang sholat. Bunuh 2 yang hitam. Yang pertama as-su'ban, ular. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. Itu dalil waktu sholat mata dibuka. Karena kalau ditutup gak sadar kita ular datang. Tiba-tiba pas buka kita astagfirullah, ularnya Allahumma barik lana. Yang datang bukan anakonda, papakonda. Maka mata dibuka supaya kelihatan ada ular, ada kalajengking. Ketika sedang sholat datang kalajengking. Uqtulul aswadaini, bunuh sampai mati. Bagaimana membunuh sampai mati? Bunuh sampai mati. Begitulah kita diajarkan. Gak boleh menyiksa binatang. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kenapa Bu? Suami saya sekali pukul mati Pak Ustadz. Dalam Islam kita tidak boleh membunuh manusia. Ada 3 yang halal darahnya. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, hukum bunuh. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah punya istri, sudah punya suami tapi berzina, hukum bunuh. Tanam badannya setengah di tanah, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama Allah. Mudah-mudahan sampai hari kiamat anak cucu kita semuanya dalam keadaan muslim. Sampai di Baitullah, mendoakan diri sendiri, sudah. Mendoakan istri, sudah. Mendoakan ayah ibu, sudah. Mendoakan teman-teman, sudah. Bapak ibu di Cilegon, setiap sholat mendoakan Ustadz Abdul Somad. Betul Bu? Mereka takut jawab. Mau jawab iya. Enggak. Mau bilang enggak enak. Padahal Bapak Ibu mendoakan saya setiap sholat. Kapan kami mendoakan Ustadz? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada hamba-hambamu yang soleh. Maka saya masuk dalam doa Bapak Ibu. Karena ini adalah Ustadz Somad. Bukan soleh. Saya nggak mau dipanggil Ustadz soleh. Oh, nama saya Somad kok. Saya sudah ceramah tadi berdiri jam 2. Sekarang jam 3 kurang 5. Kalau ada bapak-bapak yang serius ceramah 55 menit biasa. Kalau ibu-ibu serius dengar ceramah 50 menit biasa.
Tapi anak kecil serius mendengar ceramah sudah 55 menit, itu di Cilegon tempatnya. Itu yang pakai jubah Menteri Agama. Yang pakai baju kaos Pemuda dan Olahraga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita ramah kenal dengan ustaz, kenal dengan ustaz. Ustaz siapa namanya? Suaranya enggak keluar karena menghor takut ya. Kita doakan semua anak-anak kita, anak soleh solehah, selamat dari narkoba, selamat dari sabu-sabu, selamat dari pil anjing gila, selamat dari lem kambing. Sekarang mabuknya pakai lem kambing, mabuknya pakai Pertamax. Ternyata bukan untuk mobil, untuk mabuk. Nauzubillah, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, gelepak, malah ngomong, saya hanya takut pada Allah. Mabuk sudah error. Ini true story, kisah nyata. Gak boleh sebut nama kampungnya, menjaga kode etik jurnalistik. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki karena sedekah dan kita mendapatkan yang kedua adalah maghfirah. Maghfirah itu artinya ghafara, yaghfiru, maghfirah, menutupi dan menghilangkan bekasnya. Bapak mau gantung foto di dinding. Kemarin foto dengan Ustadz Somad sudah dicetak sebesar pintu. Gambar ketua masjid nggak ada, gambar ketua DPRD nggak ada, gambar wali nggak ada. Yang ada gambar Ustadz Somad. Tolong selesai acara ini disimpan baik-baik. Karena kemarin saya lihat banyak gambar caleg yang dijadikan penutup WC di pinggir jalan. Bapak sudah cetak foto, mau digantung di dinding rumah, dipaku dindingnya bolong. Malu kalau kelihatan tamu dinding bolong. Ditutup, menutup itu namanya maghfirah. Ditempel, didempul, dicat, namanya maghfirah. Lalu menggapai maghfirah, saya juga banyak bolongnya, banyak dosa. Bapak juga banyak dosa. Betul Pak? Jangan ngaku. Ibu juga banyak dosa. Betul Bu? Maka kita menggapai maghfirah, diampunkan Allah dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Yang paling bagus mandi taubat. Mandi taubat di mana? Di rumah. Air mahal mati lampu, minta nanti sebelum pulang pemadam dihidupkan. Itu kalau dekat mobil pemadam, bukan cuma dosanya lepas, baju pun lepas. Mandi tobat, saya niat mandi tobat lillahi ta'ala. Tapi kalau dalam kamar mandinya ada WC, jangan sebut nama Allah, dalam hati saja. Kalau istrinya nanya, kenapa kamu lama mandi? Ada deh. Setelah itu sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Saya enggak pakai usolli Pak Ustaz, enggak usah pakai usolli, dalam hati aja. Enggak pakai usolli. Allah. Karena niat letaknya dalam hati. Setelah itu ayatnya Pak Ustaz. Ini seringkali kalau saya jelaskan sholat sunat, pasti pertanyaan jamaah, ayatnya Pak Ustaz. Yang layak nanya ayatnya apa, itu kalau banyak hafal ayat. Kalau dari pesantren Kiai Selamat itu baru ngapa. Kalau enggak usah nanya-nanya ayat. Kulhu aja.
Dah, selesai sholat, istighfar. Saya nggak bisa istighfar kayak Ustadz Somad tadi pakai nyanyi-nyanyi. Nggak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya khusyuknya kalau dalam hati Pak Ustadz, nggak usah pakai suara. Mamin muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada orang silap khilaf salah buat dosa. Summa yatatahhar, mandi. Gak bisa mandi, wudhu. Gak bisa wudhu, tayamum. Gak bisa tayamum, kita wudhukan. Kita mandikan dan kita sholatkan. Jangan khawatir, jangan takut. Pengurus masjid Raudhatul Mukminin sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ghafarallahu lah, Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Dosa kepada Allah bersih, tapi dosa kepada tetangga karena ngambil buah mangga. Dosa kepada jiran karena mangkok 2 belum pulang. Dosa suami kepada istri, dosa istri kepada suami tidak bisa ditebus dengan sholat sunat taubat. Mesti minta maaf. Selama Bapak Ibu menunggu dari jam 11, selama saya tausiah 1 jam, tentu banyak kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Selama tausiah saya ke depan terus, sementara ibu di belakang hanya melihat tengkuk saja. Maukah ibu memaafkan saya? Selama kami lewat tadi, ada tangan yang terlewatkan, ada kaki yang terinjak, dan selama ini masjidnya aman. Tapi hari ini masjid Raudhatul Mukminin seperti dalam keadaan perang Gaza. Pakai besi-besi, saya dikawal oleh banser, dikawal oleh polisi dan tentara. Ini Cilegon, ini aman atau enggak aman? Aman. Ini aman untuk investasi, jangan takut. Tapi kalau Ustadz ceramah, hati-hati. Serangan emak-emak garis keras. Saking hebatnya masjid ini, toiletnya hanya ada untuk wanita. Mana toilet laki-laki? Ada, bukan berarti tidak ada. Prinsip keadilan. Maka kalau kita sudah bertaubat, sudah putih, sudah bersih, ingat, kain putih mudah kotornya. Kain putih mudah nampak. Mau berangkat ke masjid Raudhatul Mukminin, minum kopi, kopinya tumpah setetes. Bapak berangkat atau ganti baju? Ganti baju. Kenapa Bapak enggak berangkat? Malu sholat kelihatan ada kopi 1 tetes. Nanti istrinya dikatakan enggak perhatian. Kalau ngadap manusia kita enggak pede karena ada 1 tetes kopi. Bagaimana kita menghadap Allah dengan banyak silap dan salah? Doakan supaya Allah mengampunkan dosa-dosa Abdul Somad. Saya enggak ada dosa, saya enggak pernah silap, saya enggak pernah salah. Kalau ada orang ngomong begitu, saat itu dia sedang silap, lupa, dan salah. Manusia itu namanya manusia. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya itu artinya lupa. Lupa bahwa dia punya silap, salah, dan dosa. Tapi ada yang lebih parah. Lupa anak, lupa istri, lupa rumah. Itu bukan manusia, itu amnesia. Apakah Bapak Ibu ingat pengajian ini dari awal sampai akhir? Saya yang ceramah pun gak ingat. Kalau disuruh ulang ceramah saya dari awal tadi sampai akhir, saya bisa ulang yang besar-besarnya saja. Tapi detail suruh ngulang gak bisa ingat. Alhamdulillah, orang Jepang bantu kita, orang Amerika bantu kita. Dia kasih kamera, dia rekam. Kita tinggal tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa like, share, and comment. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuat kita pulang dapat doa, dapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Ustaz Somad di mana-mana ceramah 60 menit, 1 jam. Kecuali di Raudhatul Mukminin, Ustaz Somad ceramah 62 menit. Kenapa? Nanti komplain. Kenapa di Raudhatul Mukminin Cilegon kemarin kok 62 menit? Kenapa lebih 2 menit? Karena minuman dan buah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, puncak tablik akbar bukan ceramahnya, puncak tablik akbar bukan pengajiannya, puncak tablik akbar adalah doanya. Maka kita aminkan doa kiai kita, ustadz kita, guru kita, yang hafalan Qur'annya 30 juz. Kalau Ustadz Somad ini bisa dilihat dari pecinya. Kalau pecinya seperti ini, beda dengan peci Kiai Slamet Ibnu Syam, itu pecinya, itu kalau pecinya begitu, itu isinya 30 juz. Kalau ini juz 30. Beliau hafal Quran, istrinya hafal Quran, santrinya hafal Quran. Walaupun kita nggak hafal Quran, mudah-mudahan anak cucu kita semua menjadi penghafal Quran, insya Allah. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan pantun dulu, masih ada pantun satu lagi. Jangan tepuk tangan dulu, ada pantun satu lagi. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Tetap duduk tenang di tempat. Aminkan doa kiai kita. Mudah-mudahan rahmat dan ampunan Allah turun pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.